kita bernapas? Lalu bagaimana atau apa yang akan terjadi jika kita berhenti bernapas? Dan bagaimana sebenarnya proses pernapasan itu berlangsung? Dan organ-organ apa saja di dalam tubuh kita yang berperan dalam sistem pernapasan kita? Nah, semua pertanyaan ini akan terjawab melalui pemahaman kamu mengenai topik kita hari ini, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu sebenarnya adalah sistem organ pada manusia itu yang berperan dalam metabolisme tubuh. Jadi, sistem pernapasan itu sesungguhnya adalah proses metabolisme tubuh ya. Lalu, metabolisme tubuh ini itu melibatkan dua proses. Yang pertama itu adalah pernapasan, lalu yang kedua adalah respirasi. Nah, kalau kita pikir-pikir ataupun sering kita dengar di masyarakat pada umumnya, mereka memandang bahwa pengertian pernapasan dan respirasi itu adalah sama. Jadi mereka menyatakan bahwa respirasi adalah nama lain dari pernapasan. Tapi setelah kamu mempelajari materi ini, kamu akan paham bahwa itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kamu dapat menjelaskannya ke masyarakat sekitar kamu ya, bahwa pernapasan dan respirasi itu bukanlah sama. Nah, apa rupanya pengertian pernapasan? Pernapasan itu proses pertukaran. Pahami di sini pertukaran. Apa yang ditukar? Gas atau udara. Lalu, kalau bertukar berarti ada asal dan tujuannya. Lalu sekarang asalnya apa? Asalnya bisa jadi makhluk hidup. Lalu kemana ditukar? Ke lingkungannya. Atau sebaliknya, asalnya dari lingkungan, tujuannya kemana? Ke dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya, kita menghirup oksigen atau udara ya, karena udara itu terdiri dari berbagai gas, bukan hanya oksigen saja. Jadi, udara itu terdiri justru yang paling banyak itu mengandung gas nitrogen ya. Lalu kandungan terbanyak kedua itu adalah oksigen. Lalu kandungan yang lainnya itu ada banyak. Ada karbon dioksida dan ada gas yang lainnya. Lalu apakah yang kita hirup hanya oksigen saja? Tidak. Yang kita hirup adalah udara. Jadi semua gas-gas ini akan masuk. Nah, tapi yang kita butuhkan hanya oksigen saja. Lalu kemana? Gas nitrogen dan gas CO2 atau yang lainnya. Nah, ini akan dikeluarkan kembali. Makanya pernapasan itu adalah pertukaran ya. Jadi udara masuk ke dalam tubuh, maka terjadi pertukaran. Lalu hasil dari respirasi itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu tidak kita butuhkan di dalam tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh menuju lingkungannya. Nah, makanya pernapasan itu pertukaran udara dari dalam tubuh kita ke lingkungan, itu adalah karbon dioksida, atau dari lingkungan ke dalam tubuh kita, itu adalah oksigen. Lalu respirasi, apa sebenarnya? Respirasi itu metabolisme, tapi sudah di dalam tubuh, jadi tidak ada kaitannya dengan lingkungan, ya. Kalau respirasi itu berkaitan antara dalam tubuh dengan lingkungan, maka respirasi tidak. Respirasi itu hanya di dalam tubuh saja. Lalu apa prosesnya atau apa hasil dari respirasi? Nah, hasil dari respirasi itu adalah energi. Energi inilah yang kita butuhkan untuk bekerja sehari-hari. Kita bisa belajar, kita bisa berpikir, kita bisa berjalan, berlari, dan selebihnya. Semuanya itu membutuhkan energi. Dan energi ini dihasilkan dari respirasi. Nah, selain energi, respirasi juga menghasilkan gas CO2. Tapi gas CO2 ini tidak kita butuhkan, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses pernapasan. Oke, sekarang kamu sudah paham ya apa perbedaan pernapasan dan respirasi. Nah, kalau kita lihat, kita membutuhkan oksigen. Loh, apakah di udara oksigen itu tidak akan habis ya?
Lalu kita mengeluarkan karbon dioksida karena kita tidak membutuhkannya. Apakah karbon dioksida akan semakin banyak di lingkungan kita? Itu menjadi pertanyaan. Nah, sekarang itulah keagungan Tuhan yang telah menciptakan kita dan segala yang ada di bumi. Jadi Tuhan menciptakan berbagai tumbuhan yang ada di lingkungan kita, namun Tuhan juga menciptakan kita manusia. Nah, melalui proses respirasi yang menghasilkan CO2 itu akan dikeluarkan melalui pernapasan ya. Jadi pernapasan manusia akan mengeluarkan CO2. Lalu CO2 ini akan kemana? Nah, tumbuhan ini membutuhkan CO2 untuk proses fotosintesis atau pembuatan makanan di dalam tumbuhan. Jadi CO2 ini semua akan diserap oleh tumbuhan karena tumbuhan membutuhkan CO2. Lalu, bagaimana dengan oksigen? Nah, hasil fotosintesis di dalam tumbuhan ini akan menghasilkan gas oksigen. Lalu gas oksigen yang dihasilkan inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi, kalau kita pahami konsep ini, hubungan antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita atau di lingkungan kita itu adalah saling bergantung atau ketergantungan. Jadi, manusia dengan tumbuhan adalah dua hal yang tidak terpisahkan, ya. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida yang dihasilkan manusia dan manusia membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi sekarang anak-anak kita boleh memahami bahwa sebaiknya kita harus menanam atau menjaga kelestarian lingkungan kita supaya tetap terjadi keseimbangan ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Berikut adalah gambar sistem pernapasan pada manusia. Kalau kita perhatikan di sini, nih ya, jadi pernapasan itu dimulai yang pertama dari organ hidung. Jadi pertukaran udara yang pertama sekali terjadi di hidung ya. Oke. Ini rongga hidung. Ini hidung bagian luar. Nah, udara dari lingkungan itu akan masuk melalui hidung. Lalu, setelah di dalam rongga hidung, ini kita misalkan udara ya. Ini, jadi selama di dalam rongga hidung ini, apakah udara hanya lewat saja lalu masuk seterusnya? Tidak. Tapi ada proses yang terjadi. Nah, apa saja proses tersebut? Di dalam hidung ini terdapat bulu-bulu hidung ya atau rambut-rambut hidung. Nah, jadi kalau kamu bercermin coba lihat ke dalam hidung kamu. Apakah terdapat rambut hidung? Nah, rambut hidung itu berfungsi menyaring udara ini. Jadi udara yang masuk ini itu disaring terlebih dahulu. Disaring dari apa? Dari debu, dari kuman, ataupun dari virus, bakteri, dan lain sebagainya. Lalu, apa lagi yang terjadi di dalam hidung? Nah, di dalam hidung ini selain rambut hidung juga terdapat kelenjar lendir. Makanya, kalau kita flu, kita akan mengeluarkan banyak ingus ya. Jadi di sini ada lendir atau kelenjar lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk melalui hidung. Jadi misalnya suhu udara itu terlalu tinggi, maka kelenjar lendir itu akan menurunkan suhunya, sehingga sama dengan suhu di dalam tubuh kita. Atau misalnya kita sedang berada di tempat yang bersalju, berarti suhu udara di lingkungan kita kan sangat dingin. Nah, kalau suhu itu tidak dinaikkan oleh kelenjar lendir, maka bisa jadi suhu itu akan beku di dalam tubuh kita ya, dan akan menyumbat sistem pernafasan. Jadi, ada kelenjar lendir yang akan mengatur suhu udara yang kita hirup. Lalu apa lagi yang ada di dalam hidung? Ada saraf indera pembau. Makanya, hidung itu selain dari organ pernafasan, juga adalah indera untuk penciuman. Nah, setelah melalui proses itu di dalam rongga hidung, maka udara akan berlanjut masuk ke dalam faring. Jadi ini batas antara hidung dengan mulut
ini disebut sebagai faring ya. Nah, setelah melalui faring, udara akan masuk ke laring. Jadi ini laring. Laring setelah faring itu disebut dengan laring ya. Ini sudah dijelaskan. Laring. Setelah dari laring, maka udara akan masuk ke dalam trakea. Ini trakea. Ya, sepanjang ini adalah trakea ya. Trakea ini sering juga disebut dengan tenggorokan. Jadi trakea ini berbentuk seperti cincin-cincin ya. Dan cincin-cincin ini dibentuk dari tulang-tulang rawan. Lalu di dalam trakea ini atau tenggorokan ini terdapat rambut-rambut getar atau rambut silia. Apa fungsinya? Nah, udara yang masuk tadi dari rongga hidung memang sudah disaring oleh rambut-rambut hidung, tapi masih bisa saja tidak semuanya tersaring. Lalu di trakea ini kembali lagi disaring oleh rambut-rambut getar tadi atau rambut silia ya, supaya udara yang masuk itu benar-benar udara yang bersih. Oke, lalu setelah melalui trakea atau tenggorokan ini, udara akan masuk ke dua percabangan. Jadi ini ada cabang satu sebelah kiri, ada satu lagi cabang sebelah kanan. Nah, percabangan trakea ini, kiri dan kanan, disebutlah dengan bronkus. Nah, bronkus ini juga memiliki percabangan. Percabangannya sudah masuk ke dalam selaput paru-paru. Jadi ini paru-paru ya. Ini paru-paru manusia. Jadi masuk percabangan bronkus ke paru-paru, yaitu ini ya. Nah, percabangan bronkus ini disebutlah dengan bronkiolus. Oke. Nah, ke sini juga demikian. Bronkus bercabang. Ini ya, percabangannya di dalam paru-paru dan disebutlah dengan bronkiolus. Setelah udara masuk ke bronkiolus, di ujung-ujung bronkiolus itu terdapat gelembung-gelembung. Nah, ini kita lihat di sini gelembung semuanya ya. Semua. Jadi bronkiolus itu di ujungnya terdapat gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini dinamakanlah dengan alveolus. Jadi alveolus adalah ujung dari sistem pernapasan manusia. Jadi di alveolus inilah terjadi pertukaran gas ya. Jadi udara yang kita hirup itu adalah oksigen. Oksigen ini akan masuk ke dalam tubuh melalui alveolus. Jadi di dalam alveolus ini terjadilah proses difusi. Jadi, pertukaran oksigen. Oksigen masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui proses difusi. Lalu, tadi kan respirasi menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan masuk ke dalam alveolus juga. Nah, oksigen dikeluarkan dari alveolus supaya masuk ke seluruh tubuh manusia. Lalu CO2 dari seluruh tubuh manusia masuk lagi ke dalam alveolus secara difusi juga. Nah, CO2 yang masuk ke alveolus itu akan mengalir ke bronkiolus. Dari bronkiolus akan mengalir ke bronkus. Dari bronkus ke trakea, setelah dari trakea ke laring, ke faring, lalu dikeluarkan lagi dari rongga hidung. Oke, jadi demikian ya. Oksigen masuk dari hidung sampai ke alveolus, lalu alveolus secara difusi memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Lalu karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh akan masuk ke alveolus secara difusi dan akan dikeluarkan dari rongga hidung ke lingkungan. Nah, supaya kamu mudah mengingat urutan-urutan sistem pernapasan, kamu bisa menggunakan cara cepat ini ya. Hidung Farah lebih tirus dibanding Bro Alvin. Hidung itu yang pertama hidung ya. Farah itu adalah faring. Lebih itu laring. Lalu tirus itu adalah trakea. Dibanding, banding itu bronkus. Bro itu berarti bronkiolus. Alvin itu berarti alveolus. Jadi, kamu bisa mengingat kode ini. Hidung Farah lebih tirus dibanding Bro Alvin.